Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak besar-besarnya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu menjelas ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ketua ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang memuliakan para tutuha kita, para habaib maupun sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bil bidarin amin. Selanjutnya kita mengkaji daripada masalah kajian fikih mengenai daripada bentuk-bentuk taharah. Jadi bentuk-bentuk taharah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, kemudian yang keempat adalah menghilangkan najis. Nah, jadi di antara yang 4 itu nantinya insya Allah akan kita jelaskan nanti. Baik mengenai daripada wudu, tentunya adalah ketika kita menggunakan daripada air, tentunya adalah air yang suci mensucikan. Begitu juga dengan mandi, begitu juga dengan tayamum, ketika kita menggunakan debu maka debunya harus suci daripada najis. Dan begitu juga dengan cara menghilangkan najis, artinya ketika najisnya ada kita hilangkan dulu najisnya baru kita menggunakan yang lain. Artinya apa? Bila ada najis, najisnya dibuang, jangan menggunakan dengan benda-benda lain. Kalau kita disabuni dulu ada hilangkan dulu najisnya, hanya berikutnya mengikuti. Benda-benda yang dijadikan untuk alat bersuci ini terdiri, yang pertama tadi adalah air. Apabila suci lagi mensucikan, artinya airnya air mutlak. Kada boleh ketika kita hendak menggunakan air dasar bersuci tadi, tapi menggunakan airnya nang kada suci mensucikan. Kayak apa contohnya? Umpamanya nih, kalau itu anak kami umpamanya nih, atau melihat binatang kami di rumah kita, boleh mau ambil baju, lalu boleh ada tarasa minum baju teh, lalu ya teh itu ya kan kita, ya kan ya teh banyak yang bisa mau menyumbang, boleh tak? Tapi nampak ada mensucikan berarti airnya dicampur sudah, atau yang sejenisnya ialah boleh. Jadi wujud suci mensucikan, artinya nampak
air itu ketika kita pergunakan, airnya itu boleh digunakan juga gasan wudu. Selain itu boleh juga saya minum, meneh begitu suci bujur. Artinya kada boleh dicampuri dengan zat-zat yang lain. Walaupun adalah benda tersebut tadi bisa kita minum, kayak teh, kopi, umpamanya kan, susu, umpamanya koler nih. Itu ada boleh itu. Kemudian menggunakan tanah apabila suci lagi mensucikan dan ada debunya. Jadi boleh kita menggunakan tanah bila kita rasa memang benar ada debunya. Bila yang ada debunya kan dosa. Bukannya artinya lah kita debu untuk kita menapak itu lalu wah debunya itu ada itu maulah penyakitan beneran itu. Artinya kita rasa aja ibaratnya, kita rasa ada debunya sudah. Jadi kita menggunakan itu pun kadang terus kok bunyi kita yang wah mau begini kita kepalakan semua itu ada kayak itu. Jadi kita lihat sedikit buang menurutnya dan ngomong itu. Jadi bukannya sebenarnya mungkin ada asal ada. Ibarat itu kayak kisahnya aja tuh. Tapi ya coba semua caranya kan. Kemudian benda yang bisa dijadikan untuk alat bersuci itu lagi termasuk nomor 3 dabik itu maksud dasar kita tuh alat penyamak kulit. Jadi bila disamak kulit itu kan buruk. Nah kalau umpamanya kita ada banyak kulit sapi kah, kulit kambing kah disamak kah. Nah kayak pada samak itu tadi ada campurannya. Saya kira kalau yang dicampur itu tadi itu ada menimbulkan bau pada di sini jadinya apabila pedas dan bisa menghilangkan sisa darah dan lendir-lendir dan daripada perkara lain yang membuat kulit itu tadi menjadi busuk. Jadi kalau disamak caranya bila kita bisa menyamak bagus lah. Nah ini jamur bara, kalau jamur bara satu rokok ini. Nah, jadi ada caranya orang menyamak orang ulah-ulah tuh. Mana kulit tadi supaya bagus, supaya bisa dipakai. Kemudian benda yang bisa dapat dijadikan alat bersuci yang keempat adalah batu istinja. Nah, batu istinjanya itu tadi syaratnya itu apabila ini kasar, kemudian kasar padanya keras, suci dan tidak dihormati. Nah itu boleh pakai batu tadi. Jadi selainnya kasar, bentuknya tadi lah keras, lawan jangan bulat. Nah kalau akhirnya maunya pakai batu yang bulat-bulat itu kada awat tuh, bulat tuh. Dia khawatirkan bulat tuh kena menimbulkan banyak yang malah apinya tuh dari kita nih banyak awat tuh persegi bagus, segitiga bagus. Maka ini kayak ini nah jadi kan ambil kayak ini, paling kayak ini, pulang kayak ini. Nah lainnya nang bano tuh. Kemudian lihat juga batunya. Bila batunya bina kasar karas bina berbatu rigid, hati-hati kalau bina labit burit nyawa lah. Muka timur, biar memerintahkan nyawa dan suci dan tidak dihormati. Artinya dihormati itu tadi contoh kayak roti itu pada sekolah. Nah roti itu paras umpamanya nih, bila kita pakai roti itu tadi kalawasan lalu jadi kita tuh bahasanya expired. Nah ya Allah, bila ini expired berarti kenapa dimakan lagi? Kalau nak makan berjalan mana? Daripada ini terbuang wajar bagi paritakan umpamanya yang tadi digunakan bisa bersuci nyakalas juga aja walaupun nyakalas walaupun nyakalas terpakai kada boleh sebab itu termasuk ada dihormati termasuk makanan kita tadi walaupun itu tuh sudah ada dimakan lagi ataupun termasuk jawabannya nang kasar kayak tulang umpamanya juga boleh juga kalau banyak tadi ada tulang tadi oh bawahnya balang tulang tadi umpamanya nih. Nah, ya Allah oleh karena makan lagi umpamanya kalau bisa tak, itu deh. Jadi kada boleh juga hal yang demikian tadi. Dan termasuk daripada benda yang dihormati. Jadi kita harus memperhatikan yang demikian. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai daripada bab masalah air. Taklif air itu adalah cairan yang jernih dan lembut
yang berwarna sesuai dengan warna tempatnya. Dan Allah menciptakan rasa segar saat menegukkannya. Jadi saat kita meneguk baju itu nyaman. Kalau ini dibuat jagoan ini, akunya putih ke badannya nih, biar dibuat ada putih apa om dibuat ini nih. Nah, ini sudah bobah data. Nah, bobah itu sudah. Makanya kayak ini kan, kayak ini boleh lah nih. Kita yakin boleh bisa boleh coba pasien ini. Anak dia mengenal banyak komedi tadi perjalanan itu kan orang itu kan ada bapak aja tuh sedikit. Nah kita ambil tuh ibaratnya basuh kita namanya wajibnya aja. Maksudnya kayak perlu sebab kita banyaknya ini kita memadai. Nah kita musafir di jalan lanjut. Dan pembagian air ini daripada segi sumber asalnya itu ada 7 macam pembagiannya. Yang pertama 3 macam berasal dari langit. Jadi yang berasal dari langit itu yaitu yang pertama itu adalah air hujan. Dari langit jelas. Makanya dia bagus benar bila kita hendak berobat segala macam enggak. Minyak awal itu ada besi sebenarnya banyu hujan. Cuma banyu hujan ini tadi nang kada tersentuh oleh benda lain. Kita menanai ini nah, bisa terlambat dari kita. Okay. Pokoknya jangan sampai karena apa-apa punya tiga daun kah, apalagi pokoknya pancuran di atas begini, gitu awal. Yang bujur-bujur gugur dari langit gitu nah. Yang bagus tuh biar kita belah rumah banyak kan rumah tuh nyaman kita bandang anaknya aja. Nah itu bagus tuh. Misal tetangga, misal yang lain-lain juga banyak itu tadi. Kemudian apalagi air salju termasuk juga yang berasal dari langit. Kemudian air embun. Nah air embun itu 3 dari langit. Dan yang berikutnya adalah 4 macam yang berasal dari bumi. Apa dari bumi? Yaitu air laut, air sumur, air sungai, dan air sumber. Nah, itu dari bumi. Jadi 7 macam asalnya adanya tadi. Dan paling afdal air sebagaimana yang dinazamkan oleh sebagian ulama, wa afdalul miyahi ma'udataba baina ashabin nabi muttaba. Kemudian yalihi ma'u zamzami fal-kawsari fanili misra summa dakhil anuri. Jadi air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikisahkan kan Rasulullah itu pernah ketika para sahabat mengalih mencari banyu hendak beribadah ngalih nih, maka keluar dari jari-jari sini banyu sehingga Allah dibutuhkan mau butuh pakai alat sudah tak nyamannya kalau keluar dari jari sini keluar bodohan jari-jari Rasulullah. Itu diantara daripada mukjizat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah air Zam-Zam. Nah, nomor 2-nya. Lalu kemudian air telaga Kautsar. Nah, surga nih, air telaga Kautsar nih. Air telaga Kautsar nih bagi orang-orang yang nantinya akan mendapatkan keistimewaan yang Rasulullah berikan bila kita terasai air telaga Kautsar ini tenang, maka orang tersebut nantinya akan merasakan haus ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bayangkan, kita bisa jauh-jauh membayangkan itu ketika kita berada di tengah acara nih, kayak lepas bola, lihat semalam dia orang waktu aja belum murid jauh lah di lapangan itu acara musik lah. Dari mana-mana datang, imbak berkumpul orang 40 leher. Bayangkan ada
nang orang tuh lah kebetulan membawa anak ulun ini nang ngaran di mainan-mainan banyak kan binurun majurun sawah ubah lagi dan nih. Ada yang sudah bangkaran ketemu biar menunggu itu. Sisi yang sudah bangkaran. Itu artinya kan saking cintanya nya sana. Yang tujuannya yang ada pun di bangkar. Saya kira ada tampil wadah bangkaran. Mana ki wadah-wadah kita. Menunggu, tunggu. Pagi malamnya tuh dasar luar biasa jujur. Itu pun yang luar biasa panasnya. Kayak kali kita membayangkan kalau berada pada masalah perbedaan. Mungkin kita kurang amal. Jujur ada nanti gelam oleh palu saja. Nanti gelam nang tikas daripada intohot, ada nang pinggang, ada nang dada, ada nang sampai tak hidung. Nanti gelam nang sekalian bayangkan tak. Ya palu aja tuh ada hutan kita. Lah kenapa? Sebab pada waktu itu kan ada lagi tempat pelindung kita ada. Kata sebentar ada manusia pada waktu itu. Kalau kita memikirkan melihat si A, si B, ada Allah, ada memikirkan untuk memikirkan diri masing-masing meja lagi. Nah, makanya oleh sebab itu kita jangan sampai lengah dengan amalan. Di antaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah. Kalau ibadah sudah kita sembahyang, sudah kita gawi, jangan terlupa kita bersalawat kepada Rasulullah. Sebab nampak kita berharap mudah-mudahan mendapat syafaat beliau. Baik ibadah di dalam ketika kita nak mati ketika kita di dalam kubur, bahkan ketika kita di padang mahsyar. Ya Allah, di kiamat jangan begini lagi itu. Barat mana? Ibarat mana telaga air Kausar. Air telaga Kausar ni berharap mana kita. Kemudian yang berikutnya air sungai. Nah, air sungai ini yang berada di mana di Mesir. Yang berikutnya urutannya. Dan kemudian lagi setinggal sungai-sungai yang lain. Nah, jadi kita ini nang terkenal-kenalnya aja. Jadi tadilah nang harap benar dari janjinya Rasulullah, kemudian air Zam-Zam, kemudian telaga Kausar, kemudian air sungai Nil, kemudian sungai-sungai yang lain yang mengikuti. Dan pembagian air daripada segi hukumnya itu ada 3 macam. Nah, pembagiannya yang pertama disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Artinya kalau ada tercampur apapun, wujud bersih, kemarinnya mutlak itu tadi. Maksudnya kayak apa? Air yang sah dipakai untuk berwudu, gasan berwudu kawa, gasan mandi wajib kawa, dan menghilangkan daripada najis kawa. Kemudian air ini ada 7 macam lagi, yaitu yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, jadi dalam bagian-bagian banyak tadi yang termasuk daripada air-air mutlak dengan 7 tadi. Namanya tadi. Kemudian yang kedua ada lagi air yang suci tapi tidak dapat mensucikan bagi yang lain. Yang suci tapi tidak dapat mensucikan yang lain kayak apa? Nah, contohnya itu sama dengan ini contoh umpamanya nah kayak banyak teh itu nah suci, maka tidak mensucikan yang lain. Banyak kopi, banyak Allah lah banyak sirup, nah iya tak masuk dia. Nah kayak itu karena maksudnya air yang tidak sah dipakai untuk berwudu, jadi wudu pada awal. Kalau kita nak berwudu dengan banyak teh, umpamanya lagi 2 bulan aja mau banyak teh, awal tak. Yang kopi, umpamanya susu, ya Allah. Orang acara-acara tak. Ada awal tak asal wudu, biasa mandi wajib pun sama, ada awal juga, olehnya kan mensucikan syaratnya. Dan menghilangkan daripada najis pun kena bawa juga. Dan air ini terbagi kepada beberapa macam lagi. Nah, macamnya apa? Yang pertama adalah air yang bercampur dengan benda yang suci. Nah, olehnya bercampur tadi sehingga terjadi perubahan pada air tersebut
tidak ada bedanya apakah perubahan itu tadi pada baunya, rasanya atau warnanya. Oleh campur tadi. Nah, kayak apa contohnya? Contohnya, nah, air yang bercampur dengan minyak harum, lalu baunya pun berubah menjadi harum. Campur minyak harum. Contohnya tadi. Atau apa lagi? Air yang bercampur dengan sirup, lalu berubah warna dan rasanya dan lainnya. Nang tadi putih, buatnya apa? Kita bangnya. Buatnya pan ini baru pulang. Nah, kan? Ini tak kawat tak? Nah, itu air yang bercampur lah. Jadi tak kawat. Kemudian yang kedua, air mustakmal. Adapun adalah pengertian mustakmal ini adalah air yang sedikit yang dipakai untuk basuhan fardu atau menghilangkan najis dengan syarat airnya tadi tidak berubah. Nah, jadi mau ada ubah yang mau dipakai. Maka bila ini yang demikian tadi, andai air yang dipakai tadi untuk membasuh najis tadi berubah, maka hukum air itu tadi adalah air bukan najis, berubah lagi ngarannya. Nah, bila ini berubah, tapi bila ini yang ada berubah, berarti air itu mustakmal. Bila kita memakainya, nah, kita pakai, kita banyak mandi, baik kita mandi ini tadi ada komportnya berubah. Cuma terkadang kan bekas mandi kita itu termasuk plastik, terkadang ada bekas sabun, baunya tak buat gula macamnya sudah nah. Kadang dikatakannya di mustakmal itu tadi. Dan syarat-syarat air mustakmal itu ada 4. Kita mengetahuinya. Nah, nomor pertama airnya kurang dari 2 ulah. Nah, 2 ulah itu kita ambil nangka biasa aja berapa 216 liter. Itu sudah jelas sudah mustakmal. Bila kita gunakan banyak waktu pelancing pamannya jelas sudah mustakmal. Dan gunakan dasar hal-hal yang wajib. Yang kedua telah digunakan untuk membasuh bagian yang fardu. Makanya apa? Yaitu basuhan yang menghilangkan hadas dan najis. Nah, jadi mustakmal juga nya. Kemudian yang ketiga, sudah terpisah dari tempat yang terbasuh, sehingga yang belum terpisah dari tempat yang terbasuh itu tadi tidak dapat disebut dengan air mustakmal. Nah, yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak bertujuan untuk mencibuk saat air tersentuh dengan anggota badan yang hendak dibasuh tadi. Jika disertai dengan tujuan mencibuk, maka air tersebut tidak dapat disebut dengan air mustakmal. Ini umpamanya contohnya lah. Yang dimaksud dengan tujuan mencibuk itu tadi, yaitu setelah membasuh wajah dan sebelum memasukkan tangan ke dalam air yang kurang dari 2 ulah. Maka orang yang berwudu itu tadi berniat untuk mengambil sebagian air untuk membasuh tangan di luar wadah tersebut. Selain basuh tangan ini tadi tidak disertakan lagi niat mencibuk. Ini umpamanya contoh kita cibukan nggak ada. Nah, wadah nih. Wadah ini gak ada sampai 2 ulah. Bisa ngalingin kalau benar-benar ya Allah umpamanya gak ada poduan. Wadah poduan itu bila kita memakai gerak gak ada sampai beberapa orang habis. Ya Allah. Lalu kayak apa? Oleh orang yang banyak kita memakai tadi jangan pakai keran itu bercabuk aja. Bercabuk kayak apa? Ini cibukan tangan kita nih. Buka tutupnya. Maka kita buka tadi dikucau. Tahu dikucau lagi lah. Maka ketika dia mencibuk ini tadi, ini niatnya tangannya cibukan tangan dia ini tadi nah. Dia mencibuk nanti nah, ini dicibuk dia ini. Cibuk kalau tangan cibuk masuk mata keluar. Bila dia kada berniat
main kibok nih tadi, sama banyaknya tadi. Jadi kan heran kan banyak melihat orangnya mau bejanya mana, pecah sini tangan. Oh, jangan kayak itu. Nah, orang ada anunya, ada ilmunya, ya kibok keluar kiboknya. Kalau banyak kalau enggak. Amun kita margaran orang itu lah habis, amun kibok ini awak tetap diambil nih, baik. Cibok pulang niat, cibok niat, cibok niat. Saya itu tangan niat. Nah, ini sih saya dibantu lah. Nah, jangan dibubur kan situ, ambil kayaknya cibok. Mau biar cibok di situ, gitu. Mau ada itu nanti gitu, ya sudah habis bertanya Allah lah. Ada pertanyaan. Nah, sini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.